Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala setelah rasanya 2 pekan ya. 2 pekan kan? Ya, 2 pekan kita off. Kita masuk insyaallah ke pembahasan ke-11 ya, Al-Mabhatul Hadi Asyar. Pembahasan ke-11 dari kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Ini yang masih muda-muda ini juga mahasiswa bagus nih belajar baca kitab. Kalau bisa baca kitab begini insyaallah jadi menantu idaman. Ada kawan bilang kalau cari suami itu yang bisa baca kitab katanya. Kenapa begitu? Karena yang gundul saja bisa paham, apalagi kamu yang gondrong. Istrinya kan gondrong, lebih paham lagi. Wong yang gundul aja paham dia. Baik, qaulal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. As-shalatu bi khusyu'in. Salat dengan khusyuk, qurratun lil 'ain. Itu penyejuk mata. Qurrah dari sejuk, penyejuk mata. Wa rahatun lil qalb. Dan yang membuat lapang jiwa. Jadi kalau mau sejuk mata itu ya rasa hidup nyaman. Ibarat kita memandang sesuatu itu nyaman, kadang hendak menoleh-noleh lagi. Penyejuk mata itu begitu. La syakka, tidak diragukan lagi, annas sholata, bahwasanya sholat qurratun li'ainin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah penyejuk mata, kesenangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahatun liqalbihi wa ruhihi, dan sebagai kesenangan bagi hati dan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyaman kalau Nabi sholat itu bagi beliau. Lihalawati munajatihi li rabbih. Kenapa? Karena manisnya beliau itu bermunajat kepada Tuhannya. Wali khusyu'ihi, karena kekhusyuan beliau. Wa khuduri qalbihi, dan hadirnya hati beliau baina yadayillahi ta'ala, di depan Allah Ta'ala. Jadi itu rahasia kenapa Nabi itu nyaman sholat bagi beliau. Sampai kaki bisa bengkak karena kelamaan berdiri. Kalau kita kaki bukan bengkak karena kelamaan berdiri, kebanyakan makan kacang. Samurat. Fa'an Anasin ibni Malik, Anas ibni Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya, dijadikan kesenangan bagiku. Dari perkara-perkara yang Allah jadikan Rasul itu senang adalah pertama an-nisa, babinian. Nah, jadi kalau pian pinaka 7 benar lawan babinian ini cocok benar lawan Nabi aja. Tapi kena dulu kita lihat apa maksudnya. Watibu dan atib, wewangian ya. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku. Ini bukan sekedar kecintaan, tapi lebih tinggi dari cinta. Qurratu ain itu dijadikan pada sholat. Ini riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Apa makna bahwasanya beliau itu dibikin oleh Allah mencintai perempuan? Itu
dijelaskan oleh Imam As-Suyuti mengutip dari As-Subki, ya, walam yakun dzalika li syahwatin min. Kecintaan beliau itu bukan kecintaan karena syahwat dari baginda Rasul. Fin nikah, dalam hal nikah. Jadi bukan kesenangan karena syahwat. Wala kana yuhibbul wat'a. Dan tidak pula beliau itu karena senang jimaknya itu. Lilazzatil basyariyah, karena kelezatan atau kenyamanan, kenikmatannya bukan. Jadi beliau K7 bebini itu bukan karena hendak menyaman-nyaman, kada. Kata Imam As-Subki, ya. Ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah kalau menuduh Rasul begitu. Amun hendak menyaman-nyaman, beliau mulai umur berapa itu waktu menikah, ya. Umur selawe itu nyaman-nyamannya, atau usia kayak ini nih mahasiswa nih. Ini nyaman-nyamannya, lagi kuat-kuatnya, kan gak usah nang apa, pokoknya dilihat-lihat aja sudah hidup. Pandangan hidup, ya kan. Rasul ini menikah banyak ini sudah tua, usia setelah Siti Khadijah wafat itu usia sekitar 50 tahunan. 50 tahun. Pian berapa usia Pak Haji? Nggih. 60 kurang 2. Ya. Terasa ya kalau Pak Haji kurangnya kalau kada kayak yang anom kada. Ya. Ustaz Andi ini masih ngejos tuh Pak. Jadi bukan karena kelezatan itu. Wa inna ma hubbiba ilaihin nisa, akan tetapi sesungguhnya dijadikan Rasul itu mencintai, ya, senang dengan perempuan itu, liyangqilna anhu ma yastahyi huwa, untuk apa? Agar beliau, ya, para wanita itu menukil dari beliau, jadi menjelaskan dari beliau apa yang beliau itu malu, minal im'ani fit talaffudzi bih, untuk memberikan perhatian dalam melafazkannya. Maksudnya adalah perkara-perkara dalam urusan kayak haid, nifas, ya, kemudian hal-hal tentang syariat yang berkaitan dengan perempuan. Itu kalau banyak bini kan banyak yang menjelaskan, ya, Rasul nyaman berpandir kepada bini, bini menjelaskan ke yang lain. Sebagaimana para sahabat itu bahkan urusan jima itu nanya ke Aisyah, apakah kalau jima tidak keluar sperma ini wajib mandi atau enggak. Jadi ke Siti Aisyah. Jadi dalam rangka ilmu, fahabbahunna lima fihi minal i'anah ala naqli syariah. Sehingga beliau itu menyukai banyak istri itu karena para istri itu bisa membantu di dalam apa, menyampaikan syariah dari beliau. Jadi ia membantu dakwah. Ini penjelasan Imam As-Subki rahimahullah. Wa qila hubbiba ilaihi, dan juga dalam penjelasan ulama yang lain itu dijadikan kecintaan beliau itu, ya, ziyadah fil ibtila'i wal ikhtibar, dalam rangka menambahi di dalam ibtila dan ikhtibar, yakni adanya cobaan. Karena menanggung banyak beban itu pahalanya banyak. Jadi bebini 1 lawan 2, banyak bebini 2 pahalanya. Karena banyak tanggung jawabnya. Amun sama-sama dilaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami. Makanya ada hadis kan, khairukum aktsarukum nisaa, sebaik-baik kalian itu yang paling banyak bininya. Ya, riwayat yang kata sahabat Ibnu Abbas,
Maksudnya bukan disuruh banyak berbini kada, tapi disuruh itu maksudnya kalau pertama itu maknanya adalah bahwasanya yang paling baik di antara kita siapa? Di antara para sahabat, di antara umat ini. Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad yang paling banyak bininya. Jadi yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad. Itu maksudnya pertama. Yang kedua kata beliau, maksudnya itu kalau orang ini amalnya sama. Ya. Amalnya sama, semua hal yang lain itu amalnya sama. Tetapi yang satu bininya satu aja, yang satu bininya dua. Nah, terbaik yang bini dua tuh. Kalau amal yang lain sama. Ya, ini bukan memacu lah, tapi sekedar memberitahu saja. Seorang kada kawan juga amal akan. Sudah ketuhaan sudah. Jadi untuk menambah apa kata Rasulullah ini di dalam kitab ini untuk ya menambah beban. Menambah beban taklif ya, taklif. Fayakunu dzalika ya aktsaru limasyaqihi. Sehingga yang demikian itu akan lebih banyak kesulitannya. Kesulitan ngurusi istri, ngurusi anak. Insyaallah itu jadi pahala. Wa'azamu li ajrihi. Akan lebih besar pahalanya. Wa qila ghairu dzalik wal ilmu indallahi ta'ala. Juga ulama yang lain menjelaskan yang selain itu, sementara pengetahuan yang sebenarnya adalah di sisi Allah. Yang lebih tahu ya Allah Ta'ala. Tadi itu kan penjelasan para ulama kenapa Rasul itu banyak dijadikan banyak suka dengan perempuan, bukan karena suka karena nafsunya, tapi ada pertama dalam rangka syariat, yang kedua dalam rangka mengambil tanggung jawab lebih. Kemudian Rasulullah katakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku itu adalah dalam hal sholat ya. Yakni apa? Yahsulu lahu as-surur al-azim. Dari sholat itu menghasilkan kegembiraan yang sangat besar. Bahagia sekali sholat itu. Wal-ladzah al-azimah fi sholatihi. Dan juga kelezatan, kenikmatan yang besar di dalam sholatnya beliau. Ini di dalam syarah As-Suyuti ala Sunan An-Nasa'i. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal, fa'arihna bis shalah, rehatkan kami, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi amun uyuh banar, capek banar, istirahat dengan sholat. Ini Nabi. Walam yaqul arihna minha, tapi Rasul enggak katakan arihna minha, istirahatkan kami dari sholat. Artinya sholat ini uyuh banar. Nah kita istirahat aja lah, capek banar sholat. Enggak begitu. Tapi Rasul katakan istirahatkan kami dengan sholat. Jadi itu Rasulullah, bedanya dengan kita ini. Kita sholat merasa uyuh ya, tarawih misalnya, apalagi kepanjangan baca ayat imamnya, ya sudah. Ini pembahasan ke-11 insyaallah begitu.